Engkau punya rancangan yang indah, yang sempurna bagi kami semua. Dan bawalah kami hidup dan berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan yang sempurna dan masa depan yang baik dan penuh harapan bagi kami semua. Berkati semua pujian penyembahan yang dinaikkan kepadamu, dan saatnya kami diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya, karena kami telah siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita dalam Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Mari segera kita membuka kitab kita dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Roma pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-21. Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Semua yang percaya berkata amin. Jadi kita melihat dalam ayat ini sambungan atau lanjutan, saudaraku, Rabu malam. Saudara, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu telah menyatakan dirinya, telah memperkenalkan dirinya, pribadinya kepada manusia, saudara-saudara, dengan apa yang ada di alam semesta ini. Baik dikatakan dengan menurunkan atau memberikan musim-musim. Ada musim hujan, ada musim subur dikatakan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan di atas ada matahari cakrawala, sampai dikatakan bahwa semuanya itu memberitakan dari hari ke hari dan dari malam kepada malam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-21 ini dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah. Ya, dikatakan bahwa mereka tidak memuliakan Dia, tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Justru kita lihat bahwa pengucapan syukur itu, saudara, mereka bukan lakukan kepada Tuhan, tetapi adalah kepada alam. Apakah itu kepada berupa batu besar, gunung, pohon, atau saudaraku leluhur, atau orang-orang yang pernah dianggap sebagai saudaraku tokoh atau pahlawan dalam komunitas, katakanlah entah itu sebuah bangsa, sebuah suku dan seterusnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Justru ke sana mereka membawa, saudara yang kasih dalam Tuhan, persembahan-persembahan dari hasil-hasil mereka sebagai ungkapan syukur mereka, saudara, bukan kepada Allah untuk memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Kenapa demikian? Dijelaskan dalam ayat ini. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini rupanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran manusia, pikiran orang menjadi sia-sia. Jadi bukan memikirkan hal-hal yang
saudaraku yang terpuji, yang terhormat, yang mulia, yang baik begitu. Tetapi justru pikiran mereka dikatakan menjadi sia-sia. Yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang sia-sia, adalah hal-hal yang tidak baik, saudaraku, yang tidak berguna, yang tidak memberi manfaat kepadanya. Itu pikiran. Kemudian hati mereka dikatakan, saudaraku, menjadi bodoh dan gelap, saudara. Nah, kita lihat bahwa di kedua bagian ini pada hidup kita manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu hati dan juga saudara yang kekasih dalam Tuhan adalah pikiran. Nah, kalau hati orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi dikatakan, saudaraku, sia-sia, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hati mereka menjadi bodoh, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan menjadi gelap, saudara yang kasih. Ini tidak ada masa depan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau begini. Kenapa? Pikirannya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sia-sia. Iya, tidak mempunyai visi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, apa yang hendak dicapai untuk hal-hal yang baik ke depan begitu, saudara. Tidak ada program, tidak ada target gitu, saudara. Yang dipikirkan yang sia-sia saja. Lalu yang kedua, hati mereka, saudaraku, bodoh katanya, saudara, dan menjadi gelap. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sementara dikatakan bahwa hati itu adalah cahaya atau kehidupan bagi manusia, saudara. Iya. Nah, kalau hati orang sudah menjadi bodoh, saudara, karena masa bodoh. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bodoh itu datang karena masa bodoh tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, berjuang begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya udah akan menjadi bodoh dan udah gelaplah, saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatunya. Sementara hidup ini memang Alkitab katakan adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, pergumulan, usaha, saudara, bagaimana menerobos hal-hal, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mungkin secara manusia, secara pikiran kita nggak bisa. Tetapi bagaimana kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, melakukan terobosan-terobosan itu pada hal-hal yang tidak mungkin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik. Nah, itu tentunya dari pikiran yang punya, saudara-saudaraku, visi, yang punya, saudaraku, tujuan, punya sasaran begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan hati juga yang saudara yang kasih dalam Tuhan, baik begitu. Baik, kita akan melihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan dua bagian dalam saudaraku Roma pasal 1 ayat yang ke-21 ini. Apakah yang dikatakan memang oleh Alkitab atau oleh Tuhan atau firman Allah? Mari kita buka kitab kita dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21. Baik, kalau kita sudah dapat, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kejadian 8 ayat 21, 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Saudaraku, Kejadian pasal yang ke-8 ini dan pasal sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan menghukum manusia dan semua
yang ada di atas muka bumi ini dengan air bah, karena ulah kejahatan manusia pada zaman Nuh. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Dan setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera itu, saudara yang kekasih, maka Nuh mempersembahkan kepada Tuhan hewan ternak yang disembelih dipotong itu, lalu ditaruh di atas mezbah. Kemudian ini dibakar, saudara, lalu baunya ini naik ke hadapan Tuhan, menjadi bau yang harum, bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ketika Tuhan mencium bau yang menyenangkan persembahan dari keluarga Nuh ini kepada Tuhan, maka Tuhan dikatakan berfirman dalam hatinya dan memutuskan untuk apa? Tidak lagi menghukum manusia atau dunia ini dengan air bah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi yang kita akan simak dalam ayat ini, saudara yang kekasih, yang dikatakan oleh ayat ini, sekalipun yang ditimbulkan hatinya, sekalipun katanya yang ditimbulkan oleh hatinya atau hati manusia maksudnya adalah jahat. Dari sejak kapan? Dari sejak kecilnya, katanya saudara-saudara. Ini akan kita bahas. Iya. Jadi dalam ayat ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya muncul pertanyaan, kenapa ya Tuhan ini, Tuhan sendiri yang ngomong, saudara, bahwa manusia itu sejak dari kecilnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, timbul di dalam hatinya adalah jahat, kata firman Allah. Tentunya muncul pertanyaan, kenapa ya? Kok sejak ternyata orang bukan nanti setelah besar, dewasa, saudara yang kasih dalam Tuhan, kuat, bisa beraktivitas begitu, saudara itu bisa berkarya, baru timbul kejahatan. Ternyata tidak demikian. Dari sejak kecil, kata Tuhan. Iya. Nah, saudaraku, ini terjadi, saya perhatikan ada dua. Yang pertama adalah karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena telah berbuat jahat, kata firman Allah. Jadi ada yang sudah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita terima warisi. Mulai dari siapa itu? Mulai dari Hawa dan Adam, saudara-saudara. Karena apa? Karena pelanggaran kepada firman Allah. Maka jelas bahwa semua yang terlahir, dan memang kita ini semua terlahir, saudara-saudara, dari keturunan Adam dan Hawa. Di dalam diri kita sudah melekat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, benih-benih, saudaraku, yang memang melawan atau jahat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan ini letak penyelesaian atau memberantas ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini dari sebuah lingkungan, saudara. Lingkungan ini dimulai dari mana? Dari yang namanya rumah tangga atau keluarga. Bapak Ibu saudara perhatikan baik-baik, ini perlu saudara sebagai suami dan sebagai istri, sebagai orang tua, saudara bukan tidak terjadi kesalahpahaman atau saudaraku komunikasi yang tidak nyambung atau salah pengertian di antara kita suami istri. Dan kadang-kala ini membawa kita emosi, saudara-saudara, dan melakukan tindakan-tindakan, mulai omongan yang tidak pantas atau juga kekerasan secara fisik, saudara. Saudara tidak sadari bahwa ada di sekitar kita yang namanya anak-anak kita. Anak-anak kita yang sedang apa? Yang sedang melihat kita sebagai ayah maupun ibu, saudara. Iya. Perhatikan, mereka sedang melihat
tindakan yang kita lakukan itu saudaraku sebuah entah perkataan yang kasar atau sesuatu saudara kekasih dalam Tuhan, gerakan fisik yang tidak baik itu saudara kekasih dalam Tuhan tidak disadari sedang membentuk pribadi anak-anak yang ada seperti itu saudara kekasih dalam Tuhan. Saudara tidak sadar itu. Yang kita tahu kita marah sama istri atau istri marah kepada suami. Saudara tidak tahu bahwa yang jadi korban terbentuk saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sedang mengkopi kita itu adalah anak-anak yang sedang melihat saudara. Iya. Itu dia saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu di dalam rumah. Berikut saudara ke dalam pergaulan mereka di luar saudara, pertemanan mereka. Iya. Kalau di rumah kita bisa ini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan sedapat mungkin itu jangan terjadi. Kalau saudara yang kasih dalam Tuhan ingin meluruskan sesuatu di antara suami istri saudara, diusahakan tidak ditonton dan tidak dilihat oleh anak saudara. Sekali lagi, diusahakan tidak dilihat, tidak ditonton, tidak diketahui oleh anak-anak. Kenapa? Karena saya bilang tadi mereka mengkopi, saudara sedang mengajarkan secara tidak langsung seperti itu kepada mereka. Lalu kita berpikir, saya tidak pernah ajar, saya tidak pernah kasih saudara kasih dalam Tuhan seperti itu. Tetapi kita tidak ingat bahwa beberapa waktu yang lalu saudara kasih dalam Tuhan kita pernah berbuat seperti itu, dan itu sedang dikopi oleh anak saudara. Iya, seperti itu saudara. Oke, baru kita keluar lagi. Di luar saudara kasih dalam Tuhan, dalam pertemanan mereka, dalam pergaulan mereka saudara-saudara. Iya, ini masih dalam saudara yang kasih dalam Tuhan porsi anak-anak. Iya, saudara, teman-teman mereka saudara yang kasih yang suka menjalankan hidup kekerasan, kejahatan itu saudara yang kasih dalam Tuhan, itu lagi-lagi karena perhatikan kurang perhatian, kurang didikan, kurang kasih sayang dari orang tua. Itu kecenderungan anak-anak seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kedua orang tua bekerja, lalu anak-anak diserahkan kepada pembantu. Ya kita tahulah pembantu seperti apa sih saudara? Iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti apa sih pembantu? Namanya juga pembantu. Iya, namanya juga pembantu saudara. Iya, hanya sekedar membantu saudara, bukan letak membentuk karakteristik anak itu saudara yang kasih dalam Tuhan pada pembantu, bukan pada orang tua. Perhatikan itu baik-baik. Pada orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Jadi saudara yang kasih dari kecil. Jadi saudara, nanti kita akan lihat pada bagian selanjutnya. Baik, kita masuk dulu kita kepada kitab Yeremia, melihat tentang Israel dan pemimpin-pemimpin agama di sana. Dari Yeremia pasal yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Kita bahas per ayat saja dulu. Iya, Yeremia pasal 2 ayat yang kelima. Kita mulai dari ayat yang kelima. Sekali lagi Yeremia pasal 2 ayat yang kelima, kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka sia-sia? Saudara, Tuhan bilang kepada orang Israel, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku? Apakah Tuhan itu katanya pernah membuat kecurangan kepada orang Israel begitu saudara yang kasih dalam Tuhan? Sehingga apa? Sehingga orang Israel itu menjauh daripada Tuhan.
Iya. Lalu menjauhnya mereka yang daripada Tuhan dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Iya. Saudara perhatikan itu bahwa ini masalahnya apa gitu loh saudara. Bangsa yang dilindungi, dipelihara, ditolong, diberkati, dibela oleh Tuhan, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu kok mereka ini menjauh dari Tuhan begitu. Menjauh dari Tuhan kemudian mengikuti dewa kesia-sia. Bukannya mengikuti Tuhan yang saya bilang tadi, melindungi, memelihara, memberkati, menolong, menjaga, membela, memberikan segala sesuatu kepada mereka, saudara. Tetapi justru mereka mengikuti dewa kesia-siaan yang membuat mereka hidupnya menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak berarti di hadapan Tuhan, saudara. Kita mundur lagi tadi kepada kitab Kejadian tadi itu, saudara. Iya. Rupanya saudara yang kasih dalam Tuhan, benih itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jahat itu memang ada. Dan rupanya lingkungan di sekitar mereka itu juga yang mempengaruhi mereka menjadi sia-sia karena melihat bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada dewa kesia-siaan. Kok Israel ikut-ikutan gitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-6, 2, 3. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan lekat-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. Saudara, orang Israel tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Yang seharusnya apapun yang mereka akan lakukan adalah apa? Datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau ini hanya merupakan keinginan kau? Benar-benar mereka melupakan Tuhan, membelakangi Tuhan. Tidak lagi bertanya kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara Tuhan dikatakan yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dari tanah perhambaan, dari tanah yang membuat mereka tidak bisa membangun diri mereka dan masa depan mereka seperti apa yang diharapkan, saudara. Tuhan keluarkan mereka dari sana. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memimpin mereka di padang gurun, di tanah yang tandus berlekat-lekuk, tanah yang sangat kering. Orang tidak minat, saudara-saudaraku, ke tanah itu. Kenapa? Dari sana Tuhan membawa mereka. Kita masuk pada ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kesucian. Dikatakan Tuhan membawa mereka ke tanah yang subur, ke tanah Kanaan, saudaraku, yang subur. Lalu di tanah yang subur ini, saudara, mereka menikmati buahnya. Mereka dikatakan makan sampai kenyang, mereka makmur, saudara. Mereka melebihi bangsa-bangsa lain yang ada di atas muka bumi ini. Karena saudara, mereka menikmati semua apa yang baik di tanah yang subur yang Tuhan beri kepada mereka.
Saudara, di tengah-tengah mereka menikmati semuanya itu, apa yang terjadi? Mereka lupa, saudara. Kenapa saya katakan mereka lupa? Dibilang di sini, tetapi segera setelah kamu masuk. Apa yang terjadi? Kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah melupakan Tuhan, membelakangi Tuhan. Saudaraku, tanah itu bukan tanah asal sembarang tanah. Tuhan bilang tanah milikku, kepunyaan Tuhan. Begitu. Tetapi dibilang apa? Tanah milik Tuhan itu dibuat oleh orang Israel menjadi tanah kekejian, saudara-saudara. Iya. Ini justru yang mereka lakukan, saudara, adalah kekejian. Dan ini bukan hanya terjadi kepada jemaat Israel, tapi kita akan lihat bagaimana imamnya, gembalanya, nabinya di sana, saudara, yang adalah tokoh-tokoh yang mengarahkan, memimpin umat ini kepada Tuhan, saudara. Saya perhatikan dalam seluruh sejarah Alkitab dan juga sejarah yang terjadi, saudaraku, oleh kita dalam peradaban manusia begini memang. Saudara, kekayaan itu membuat orang, saudaraku, kalau tidak, saudaraku, takut kepada Tuhan dengan cara yang benar, itu malah bisa, saudaraku, kekayaan itu dibuat untuk menjadi berbuat banyak dosa, saudara-saudara. Saya angkat contoh satu, Raja Salomo. Alkitab bilang kan paling kaya. Karena kayanya, saudara-saudara, karena banyak kekayaan, jadi apa? Punya istri 1000. Ini, saudara kasih, kalau orang menyalah gunakan kekayaan harta itu, saudara, malah dibuat menjadi berbuat dosa, saudara. Iya, berbuat dosa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan membuat Raja Salomo itu apa? Mengikuti dewa-dewa dari istri-istrinya itu yang tidak mengenal Tuhan. Itu rupanya begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kekayaan itu bukan membuat orang jadi benar, tapi pada umumnya jadi jahat, saudara-saudara. Berdosa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi orang kaya itu berpotensi sekali berbuat jahat, berbuat banyak dosa, bukan sedikit dosa, saudara. Tapi kalau orang yang takut benar-benar kepada Tuhan, tidak, saudara-saudara. Jadi saya mesti bedah di situ bahwa kalau orang setengah-setengah, sangat dimungkinkan berbuat banyak jahat, saudara-saudara, berbuat dosa. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, sangat tidak mungkin, saudaraku, berbuat jahat. Baik, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mulai lihat, saudaraku, ayat yang ke-8. Ini imam, gembala, dan nabi di sini, saudara. Baik, kita baca ayat yang ke-8, 2, 3. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Kita tadi berpikir hanya jemaat saja. Sekarang, saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan imam. Imam ternyata tidak lagi bertanya kepada Tuhan dengan berkata, di manakah Tuhan? Atau minta petunjuk, pengarahan, pimpinan daripada Tuhan untuk, saudaraku, menjalankan fungsi tugas mereka sebagai imam bagi jemaat Israel, saudara. Jadi mereka mengikuti ya suka-suka dia gitu, saudara. Kenapa? Sepertinya nggak butuh Tuhan karena sekarang aman gitu loh, saudara.
makmur, kaya, diberkati, semua punya saudara-saudara. Nggak butuh Tuhan gitu saudara. Sehingga para imam ini tidak lagi bertanya kepada Tuhan, dan mereka juga tidak melakukan fungsinya sebagai imam lagi saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan hukum atau penegak hukum saudara. Dikatakan apa? Tidak mengenal aku lagi, tidak mengenal Tuhan lagi. Para penegak hukum ya mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Tidak lagi melaksanakan hukum itu dalam koridor saudara yang kasih dalam Tuhan. Pimpinan Tuhan seperti apa keputusan-keputusan hukum yang akan dilakukan. Suka-sukanya dia, tidak lagi saudaraku mengenal Tuhan. Tidak lagi menjadikan hukum Taurat firman Allah itu sebagai ukuran barometer dalam menegakkan hukum dan memutuskan perkara-perkara hukum di pengadilan saudara-saudara. Seperti itu. Kemudian, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Bukan saja imam, bukan saja pelaksana hukum atau aparatur pemerintah atau negara, tetapi para gembala-gembala yang adalah memimpin jemaat ini saudara-saudara, kepada pengenalan kepada gembala agung kepada Tuhan secara benar. Ternyata gembala-gembala ini ngapain? Mendurhaka kepada Tuhan. Kata saudaraku, mendurhaka itu dalam terjemahan Indonesia ada dua. Yang pertama, menentang perintah Tuhan. Yang kedua, melawan kekuasaan Tuhan. Nah, gembala saja udah begini saudara-saudara. Iya, mereka saudara menentang kepada perintah Tuhan. Kemudian mereka melawan kepada kekuasaan Tuhan. Sudah saudara kacau ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudah tidak ada lagi Tuhan, tidak ada lagi Allah di tengah-tengah mereka saudara. Itu. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapatkan yang keempat, para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudaraku, para nabi adalah menubuatkan firman Allah, menyampaikan apa yang mereka terima dari Tuhan. Kemudian ini diteruskan kepada jemaat, kepada umat saudara. Sekarang dikatakan justru mereka saudara yang kasih dalam Tuhan bernubuat demi Baal. Sudah bukan Tuhan lagi, tapi apa? Baal saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, Baal, dan mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Ini sudah menjadi kemudian gaya, pola, cara hidup saudaraku Israel di tengah tanah Tuhan yang subur, yang makmur, yang diberkati, yang milik Tuhan itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini perlu diwaspadai oleh kita semuanya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab saudara sangat berpotensi menjadi orang yang saudaraku maju, diberkati, menjadi kaya saudara. Itu sangat-sangat dimungkinkan. Tetapi saudara, malam ini kita belajar saudara yang kasih dari keberadaan hidup orang Israel. Bahwa ternyata saudara yang kasih, ketika kita berada di tanah milik Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, kemakmuran, keberkatan yang berlimpah-limpah begitu saudara. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, sangat terbuka sekali saudara keadaan seperti Israel. Itulah sebabnya saudara, surat Salomo mengangkat berita ini untuk kita semuanya tanpa kecuali. Bukan saja saudara jemaat, tapi kami juga sebagai gembala. Karena dibilang tadi gembala, saudaraku imam,
dan saudaraku nabi dan juga penegak hukum di sana, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pergumulan hidup kita. Sebab saya bilang tadi, saudara kita semua tanpa kecuali sangat dimungkinkan untuk dibawa oleh Tuhan ke sebuah tanah milik Tuhan di daerah Tangerang ini, saudara. Melalui pekerjaan saudara, usaha saudara, sangat-sangat saudara dimungkinkan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saudara menjadi kaya karena apa? Karena memang itu janji Tuhan, saudara-saudara. Itu janji Tuhan, saudara-saudara. Tapi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan sangat pula besar sekali godaannya di situ, saudara. Iya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga. Terima kasih malam ini kami diberi pencerahan oleh firman-Mu, Tuhan. Untuk kami, Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan sangat dimungkinkan kami diberkati oleh Tuhan. Lebih dari keadaan hidup yang ada sekarang ini, Bapa. Bapa, tolong kami Tuhan. Dan hamba berdoa untuk semua kami yang hadir malam ini, diberkati oleh Tuhan di tanah milik Tuhan yang ada di Tangerang, di Banten ini. Baik yang bekerja sebagai karyawan, berkarir, maupun yang berusaha berwira swasta. Kami terlalu yakin kepada Tuhan tentang janji Tuhan memberkati kami semuanya. Tapi kami juga diajar malam ini untuk waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Karena ternyata keberkatan, kemakmuran, kejayaan, kekayaan itu sangat pula berpotensi untuk melupakan Tuhan, membelakangi Tuhan, dan berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat apa saja yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan tidak lagi bertanya tentang Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua Bapa. Kiranya firman-Mu ini menjadi peringatan bagi kami semua, baik bagi jemaat Tuhan, bagi kami khususnya pula sebagai gembala jemaat Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, tanamkan firman-Mu menjadi firman yang hidup bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Berkatilah umat-Mu dan persembahannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.